Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi kembali tentang dalam mata kuliah analisa kebijakan publik. Di minggu kemarin kita membahas tentang secara umum bagaimana analisa kebijakan publik itu atau analisa kebijakan pemerintah itu dijalankan dan manfaat gunanya bagi pengetahuan dan kebijakan pemerintah yang ada. Oke, hari ini kita akan bahas tentang sejarah analisis kebijakan dan kerangka analisis kebijakan. Berbicara tentang analisis, mungkin di minggu kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa tujuan daripada analisa kebijakan publik itu adalah menyediakan informasi, ya, intinya, yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan atau memberi penilaian beralasan dalam merumuskan solusi atau masalah-masalah yang praktikal. Artinya di sini harapannya memberikan informasi, masukan yang nantinya bisa juga dijadikan sebuah rekomendasi atau sebuah penilaian secara praktiknya, hasilnya, output dari kebijakan itu. Jadi ada proses input dan output. Mungkin kalau Anda bicara kerangka kebijakan itu, ketika ada adik belajar di teori kebijakan itu ada input, ada output. Ada macam-macamnya, ada dari sisi akademik, ada dari sisi dari praktik. Tetapi kalau kita bicara tentang analisis, ini berarti kita sudah bicara praktiknya, sudah bicara outputnya, proses kebijakan itu sudah selesai. Artinya sudah bisa dikatakan sudah berjalan atau sedang berjalan. Sehingga harapannya ketika tujuan analisis ini harapkan bisa terjadi, bisa memberikan informasi. Kalau dari sini maka policy atau polisia ini bisa diartikan sebagai arahan dalam urusan publik atau administrasi pemerintah. Jadi mungkin kecenderungan di sini bisa juga ke administrasi pemerintahnya, karena kita memberikan masukan penilaian secara fakta dan data di belakangnya. Kenapa ini diperlukan? Jenenge menungso, pasti kebijakan itu tidak ada yang sempurna dan hidup pasti ada tantangannya. Ya. Kita hidup itu mesti ya masalah, ada hal-hal yang kita harus. Jadi kalau tidak hidup ya mungkin gak butuh mangan, gak butuh turu, gak butuh sandang pangan dan sebagainya. Ya. Setiap pilihan, setiap kebijakan pasti mengandung risiko. Ya, harapannya kebijakan itu, pilihan itu menjadi sesuatu yang lebih baik, atau paling tidak kebijakan itu dibuat adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau bisa juga untuk memenuhi kebutuhan yang hendak kita capai. Itu kebijakan. Ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya bahwa asal muasal dari analisa kebijakan publik ini pada abad 21 sebelum Masehi, pada masa Mesopotamia, bahwa kesadaran perlunya ada sebuah analisis kebijakan. Al-Farabi, atau ini salah satu tokoh filsuf, salah tokoh yang mencari sebuah filsafat kebenaran, ini juga pada tahun abad 18 juga mengartikan bahwa analisa kebijakan itu menggunakan mistik, ritual, ya, atau bisa juga okultisme, atau meramalkan masa depan. Jadi paling tidak ketika punya Al-Farabi ini cenderung menggunakan metode mistik, yakinan. Artinya belum bisa dibuktikan secara ilmiah atau fakta dan data. Sama halnya ketika adik-adik, mohon maaf kembali lagi kepada orang muslim ya, bahwa kita hidup ini kan semua atas kehendak Tuhan, kehendak Allah SWT. Tetapi kalau kita bicara ilmiah, ngomong Allah itu kesannya Allah, itu seakan-akan tidak ilmiah.
Tapi kalau kita bicara ilmiah misalnya, Anda makan, minum, makan mungkin ketika Anda sudah makan baru bisa kenyang, bisa sehat, bisa kuat. Atau bisa juga ketika Anda sudah makan, berarti Anda kuat, Anda sehat, Anda tidak akan mati. Itu koyoknya ilmiah. Dari secara pola pikir, logika mungkin iya. Tetapi kalau kita kembalikan ke pemikiran Al-Farabi, kalau Tuhan tidak menghendaki, walaupun Anda makan, Anda minum, makan itu tidak menjadi kenyang, makan itu tidak menjadikan mati, ya gak bisa gitu. Tetapi makanya ada sebuah kajian bahwa awali segala sesuatu itu dengan bismillah, awali segala sesuatu itu dengan atas kehendak Allah, atas rahmat kehendak Allah. Artinya kita makan pun bisa menjadi gizi, bisa menjadi kekuatan karena kehendaknya. Nah, efek dari kehendak itu biasanya kita bisa bersyukur dan sebagainya. Dari sini kalau ngomong orang Pak Al-Farabi atau seperti atau yang aliran pemikiran lain bisa mengatakan ini tidak ilmiah, bisa juga tidak. Makanya orang yang bisa mengatakan bahwa ketika orang itu bisa sehat, bisa kuat itu karena makan misalnya. Maka secara ilmiah dia menjadi sebagai seorang ilmuwan, akhirnya menjadi dokter. Padahal hakikatnya kalau itu tidak dikehendaki Tuhan, ya tidak akan terjadi. Maka orang yang mengatakan bahwa itu semua adalah kehendak Allah, misalnya kiai kampung atau orang-orang alim misalnya, itu dianggap bodoh, goblok, gak ilmiah. Tetapi orang yang pintar, ya orang mau sehat, mau hidup ya harus makan. Nah ini salah satu analisis, salah satu pemikiran tentang Al-Farabi dan sebagainya. Kalau Al-Farabi itu menggunakan ritual dan sebagainya, keyakinan. Masa urip mangan donga kan ono. Alangkah bodohnya orang itu, masa urip njakakno donga tok. Satu misal lagi contoh. Manusia kalau dicemplung nang banyu ya, masuk dalam air, hidup di dalam air, ya gak iso urip, mati mungkin ya. Tapi kalau ikan itu dientas nang ngene daratan kok bisa hidup, bisa mati gitu. Nek menungso dicemplungno nang banyu suwe mati. Tapi kalau ikan tidak mati. Sebaliknya, kalau ikan ditaruh di daratan mati, manusia tidak. Kenapa? Bisa nggak Anda menganalisis itu? Ya mesti Pak, pangeran kan diciptakan dengan struktur atau mungkin secara biologis, secara itu hidup di daratan. Ikan hidupnya harus di air dengan pernafasan insan. Lalu mangsane insan itu sing gawe sapa nek ngono. Dari hal-hal yang seperti ini menjadi sebuah kajian, menjadi sebuah analisis. Makanya Al-Farabi ketika ngomong kebijakan apapun soal manusia bisa juga ditata seperti itu. Kalau Anda mau sukses, Anda hidupnya enak ya bertingkah laku dengan baik. Pokoknya apik lah. Nek bahasane canut berbuat baiklah dimanapun kapanpun. Nek ngomong Habib itu Abdurrahman ya, pokoknya murid-murid aja sampai celadon rek, aja sampai ngumpat rek lah. Al-Farabi ini ketika menggunakan analisis kebijakan itu menggunakan mistik, jadi daya imajinasi. Jadi Anda melihat, Anda bisa membayangkan, saya yakin setiap orang pasti bisa mempunyai imajinasi, mempunyai khayalan, mempunyai angan-angan. Walaupun itu belum terjadi, saya kira bisa, mampu.
Karena mungkin dia mengalami atau bisa juga merasakan kebenaran itu tidak selamanya bisa dipenuhi atau diteliti dengan keinderaan kita. Ya, kita mungkin punya panca indera ya, punya perasa, punya penglihatan, punya pendengaran. Ya, mungkin itu media atau secara filsafat itu ada epistemologi kita. Jadi kebijakan itu apakah berhasil atau tidak? Ya, ngomong kebijakan itu kan hal yang semu, hal yang normatif. Ya. Misalnya ada kebijakan kuliah hybrid misalnya. Hybrid itu yang seperti apa sih? Kalau metode pembelajaran daring luring itu bukan hybrid. Yang hybrid itu adalah ada yang luring seperti ini, ada yang tidak ada di sini tapi bisa mengikuti di sini. Jadi saya menggunakan Zoom misalnya. Saya di sini di kelas, tapi mungkin ada yang tidak masuk, tapi di rumah bisa mengikuti kuliah di sini, tapi melalui media. Itu salah satu kebijakan. Hal yang seperti itu, ketika ada adik belum melaksanakan, mungkin ketika kebijakan itu dibuat agar fleksibel, agar lebih luas, agar memberikan kemudahan bagi mahasiswa. Barangkali tidak bisa hadir di kampus, bisa mengikuti perkuliahan. Itu harapan seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya bisa juga terkendala bosan, terkendala sistem seperti hari ini, mungkin ada kendala sarana dan prasarana. Itu ada teori untuk menganalisis sebuah kebijakan. Nah, nanti ada di belakang kita akan mempelajari tentang teori-teori analisis kebijakan, teori implementasi, teori evaluasi dan sebagainya. Tetapi di sini dalam kajian analisis kebijakan publik ini kita mempelajari tentang bagaimana sih sejarah awalnya atau inti dasar sebelum Anda menggunakan metode analisa kebijakan publik. Oke, kemudian selanjutnya ada spesialis simbol pada abad 4, yaitu dari India. Nah, ini filsafat biasanya ada filsafat aliran dari India, dan dinamika dan sebagainya. Dia mengemukakan bahwa artasara atau suatu pedoman sistematis yang perumusan kebijakan yang dikaitkan dengan ekonomi, efek ekonomi, kapitalis. Jadi saya dapat apa? Impact dari kebijakan itu berpengaruh pada kehidupan kita apa? KesejahteraanKah, kebahagiaankah, atau kesenangankah? Plato ini adalah raja, seharusnya adalah seorang filosof. Apa yang maksudnya? Jadi Plato berpikir bahwa raja itu seharusnya filosof, orang yang berpikir tentang sebuah kebenaran yang seharusnya itu dilakukan dan seharusnya itu ditinggalkan. Kalau Aristoteles itu berbicara tentang politik dan etika. Ini dalam abad 4, tapi kalau filosof dari India itu mengatakan sesuatu pedoman sistematis dan perumusan kebijakan yang dikaitkan dengan ekonomi. Ekonomi itu apa? Ya kebutuhan sandang, pangan, papan, menurut. Nah, kalau Plato itu individunya, sumber daya manusianya harus benar-benar punya kecerdasan untuk menentukan mana yang harus dilakukan atau yang tidak. Kalau Aristoteles ini terkait dengan goodwill, kemampuan untuk melakukan yang goodwill. Kalau dalam itu harus goodwill, ada etika. Jadi kalau dalam pikirannya negatif ya, secara otomatis akan memikirkan hanya dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Karena ini ngomong kebijakan publik berarti kebaikan kita semua. Ada kemauan untuk berubah, ada kemauan yang ketika dikritik seperti apa, diberikan masukan mau atau tidak, atau dihentikan atau ditolak, itu bisa juga terjadi. Atau bisa juga kemampuan untuk memberi, kemampuan untuk menerima, itu harus disadari.
Pada abad pertengahan, ini banyak para politisi profesional berpengaruh di pemuka agama, ilmuwan. Nah, ini di pertengahan agama mungkin tadi sudah saya sampaikan atau saya contohkan. Jadi ada keseimbangan pemikiran antara ketuhanan sama manusia, urusan dunia sama urusan akhirat. Bahwa manusia itu punya keterbatasan, punya keterbatasan kemampuan yang barangkali juga ada kelebihan yang di luar pemikiran manusia. Sama halnya ketika adik-adik membuat akun TikTok misalnya. Anda berpikir, Anda desain, Anda membuat sebuah video-video harapannya ada followernya banyak. Tetapi terkadang ada temanmu yang asal buat, secara tidak sengaja bahkan, itu di-upload di TikTok. Kamu followernya langsung pakai. Itu siapa yang gerakkan? Nek ngomong logika bisa juga dianalisis. Oh, ini mungkin videonya sangat naturalis, tidak dibuat-buat misalnya. Itu mungkin kajiannya. Tetapi terkadang sebagus apapun, ya siapa sing nggarai orang itu like atau subscribe itu siapa? Kadang video ini katanya api rek, tapi kok akeh gitu. Makanya ketika Anda analisis fenomena sekarang terkait dengan sekalian, bisa juga hal-hal yang seperti itu di luar nalar, di luar logika Anda, tetapi kok iso rek? Walau alam rek ngono kersane arek ngono ya. Kadang kan sampai ada tim suksesnya, kok tim sukses, teamworknya untuk membuat sebuah konten itu. Kadang kalau konten wis di hal-hal yang alami, natural itu, makanya ketika ada adik melihat konten di YouTube atau di TikTok itu kan ada yang benar-benar natural bahasanya, ada dia mengambil segmen. Misalnya orang apa ya dipandang sebelah mata, ini belum isi nih celaton atau ini kira, ini ku ya akeh, kok ono ya lah, ono sing isi nih ku apa ya ceramah, gitu akeh, kadang, nah ini satu contoh bahwa kejadian-kejadian itu bisa juga tidak jauh di awal. Pertengahan ini analisis itu bisa ada pemuka agama sebagai jalan tengahnya. Jadi ya ilmuwan dan pemuka agama ini sini. Ada yang mengambil referensi atau mengambil sebuah kutipan dari ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat dari agama. Kemudian dibuktikan secara ilmiah. Artinya bahwa kejadian di dunia ini, kebijakan maupun apapun bentuk perilaku masalah dunia ini adalah atas kehendaknya. Misalnya Anas itu ke depan anaknya berapa, istrinya siapa, itu semua catatannya. Anas itu ke depan ke atas misalnya, orang tuanya siapa, nenek moyang siapa, itu sudah ada catatannya. Nah, mungkin kita belum tahu, atau mungkin yang sudah terjadi, Anas bisa meneliti. Oh, saya dilahirkan dari keluarga ini, bapak saya ini, keturunannya ini, berarti nasab saya ini. Itu diilmiah. Tapi kita kan tidak bisa berkehendak, kita tidak bisa memilih. Walaupun pada ikhtiarnya kita memilih, misalnya Anas ke depan, mau mencari pasangan dari keturunan siapa, itu bisa Anda memilih atau bisa menunjukkan PDKT dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada catatannya, tidak ada kehendaknya, ya gak sider. Makanya di pertengahan ini ada politisi profesional ini menyeimbangkan bahwa garis kehidupan itu sudah ada yang wis pasrah ambek sing duwe wis. Pasrahake nek sing ngatur wis. Kita berprasangka baik kepada yang menciptakan kita, yang berkehendak di dalam diri kita. Tetapi ini kadang ini loh rek,
Saya sendiri katakanlah, saya sering berdebat di hati nurani saya dan logika saya bahwa ketika hidup saya menyadari bahwa hidup saya ini tidak akan bisa berjalan tanpa kehendaknya. Padahal kalau kita ngomong logika, ngomong pemerintahan, itu kan semua itu harus direncanakan, Rek. Ya. Seperti kuliah, itu harus ada RPS-nya, harus ada perangkat pembelajarannya. Tujuannya apa? Capaian pembelajaran prodinya apa? Capaian profil lulusannya apa? Itu harus tersusun. Artinya ketika itu sudah ditetapkan, maka penjabarannya pada RPP-nya. Berarti kalau capaian lulusan ini, CPL-nya ini, harus submateri ini dijelaskan seperti ini. Menggunakan material, bahan ini. Biar tercapai apa yang diharapkan, tujuan dan cita-cita luarannya. Itu nek wong politik, pemerintahan harus berpikir seperti itu. Nek wong agama bisa juga itu syariate kudu ngono rek. Padahal hakikate ya gak mesti. Kalau Anda berpikir bahwa saya yakin pemimpin itu akan berniat baik menyampaikan visi misinya, tujuannya ke depan seperti apa, dan semua berpikir keras untuk hidup lebih baik. Ona berpikir hidup ya saya jara-jurane wis ndak ada. Pasti mereka-mereka yang duduk pengambil kebijakan itu mencari sesuatu yang lebih baik dari hari ini atau kemarin. Pasti. Tetapi faktanya apa? Mau mesti ono keliru nih. Atau bisa juga di kedepannya pasti kesalahan. Coba Anda bayangkan kebijakan di era Orde Baru, era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sampai ada hari ini, ya tetap nek nontok kebiasaan kita bisa juga menyatakan bahwa ketika kita berada di masa Orde Reformasi mungkin nyalahkan Orde Baru. Orde Baru juga seperti itu, menyalahkan Orde Lama. Ketika kita Orde Reformasi membenarkan Orde Lama, menyalahkan Orde Baru. Ketika Orde sekarang, Orde Abu-Abu, mungkin bisa juga menyalahkan Orde Reformasi, membenarkan Orde Baru. Itu yang terjadi dialektika atau circle kehidupan pemikiran tentang perubahan kebijakan analisis. Bisa mengatakan itu karena kita punya daya analisis, membandingkan bisa juga. Makanya nggak heran ketika sekarang masih enak zaman kuto, zamane Orde Baru jari ini ya, kami ditulis mungkin truk-truk masih enak zaman kuto. Iya Pak, zaman sampean guru kena asam urat, guru kena kolesterol, karena umurnya cik selegur Pak. Tapi saiki wis umure 50 ya Pak. Zaman Pak Harto belum ada Android Pak, belum ada WiFi, sekarang Pak, kurang ada debit data dan sebagainya. Coba zaman biyen wis ana Android ton opo iso kerung donyane nek. Sekarang orde katakanlah pergantian rezim dari rezim Abu-Abu menjadi rezimnya Prabowo. Bisa juga hari ini coba dirubah gitu loh. Mencoba tidak menjelekkan orde sebelumnya tapi mensinergikan, melanjutkan orde ini. Akhirnya kampanyenya apa? Prabowo programnya ada melanjutkan programnya rezim Jokowi. Hakikatnya atau mungkin pemikiran yang terbaik adalah meninggalkan yang jelek, melanjutkan yang baik. Tapi pada intinya adalah melanjutkan. Lebih banyak melanjutkan. Artinya banyak belajar dari pemerintahan Jokowi untuk ditindaklanjuti di masa era pemerintahan. Itu gagasan yang disampaikan oleh presiden terpilih kita hari ini seperti itu. Kalau tadi saya sampaikan kebiasaan-kebiasaan para pemikir politisi kita itu berpikir itu tadi menjelekkan masa orde sebelumnya, tapi mengunggulkan masa di depan, diputar terus.
Lah zamannya Orde Reformasi, kenapa sih reformasi jelek? Ternyata reformasi yang kita lakukan itu adalah menimbulkan kader-kader baru, otoriter baru di Mesarowa, memunculkan raja-raja kecil baru di rezim reformasi. Biyen Pak Harto tok, karena kebebasan demokrasi akhirnya muncul raja-raja kecil, mulai dari kepala desa, bupati, gubernur, menjadi raja-raja kecil, otoriter kekuasaan di daerahnya masing-masing. Dulu kok tambah ini? Akhirnya menganggap bahwa reformasi ini kebablasan. Ada yang mengatakan itu. Nah, ini adalah bentuk analisis, bentuk kajian berdasarkan fakta dan Oke. Kemudian sekarang di era reformasi, era revolusi industri. Jadi analisis itu ilmu dan teknologi semakin dominan pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan. Jadi sekarang itu perkembangannya adalah di masa era revolusi industri. Jadi bentuk-bentuk informasi digital itu sangat berpengaruh daripada kebijakan manusia. Kecepatan itu harapannya teknologi itu bisa menyerap aspirasi, masukan bagi para pengambil kebijakan. Dan data orang itu bisa di collecting secara cepat. Misalnya berapa juta orang yang berkomen atau berstatement terkait dengan kebijakan itu. Sekarang itu kan ada networking, ada networking. Artinya ada penelitian yang berdasarkan data network. Jadi misalnya di Twitter misalnya, berkaitan dengan isu apa misalnya. Kalau hari ini lagi ramai terkait dengan isu wasit misalnya, itu kan bisa dilihat 10.000 orang yang komentar tentang wasit. Itu bisa menjadikan riset. Atau bisa sekarang istilahnya kalau anak Gen Z itu followernya yang like atau yang nonton itu yang menjadi ukuran. Di masa pemilu seperti ini, elektabilitas hasil pilihan itu, tingkat keterpilihan menurut data internet bisa juga menjadi dasar. Jadi ketika mau pencalonan itu, wah ya apa sih mau iki peminatnya atau elektabilitasnya di masyarakat, misalnya di gubernur DKI misalnya, mungkin karena pasca Pilpres atau bisa juga mantan gubernur situ, sehingga Anies Baswedan itu sangat tinggi elektabilitasnya di DKI Jakarta. Nomor 2-nya Ahok misalnya, BTP misalnya. Ketiga bisa juga Ridwan Kamil. Yang keempat bisa juga Abdul misalnya. Hingga inilah mereka inilah yang berpeluang untuk mencalonkan menjadi calon bupati, calon gubernur DKI. Nah misalnya sampean kan dua elektabilitas nggak dikenal orang apalagi, jangankan di dunia nyata ini nggak kenal, apalagi di dunia maya, di daerah khusus wilayah Jakarta itu bisa disetting hari ini. Jadi misalnya sekarang pilkada Kabupaten Mojokerto antara Bu Ivina sama Gus Bara, elektabilitasnya sekarang hari ini, bagaimana elektabilitasnya pasca debat pertama kemarin, itu bisa dilihat dari sejauh mana orang like atau statement di data internet. Apakah itu bisa dijadikan referensi? Tentunya bisa, walaupun bisa juga adik-adik punya buzzer, ya, buzzer. Jadi Cinta mungkin dua akun 15, komennya sudah di 15, jadi suaranya Ibu Ivina jadi penuhnya 15. Bisa juga terjadi. Makanya kalau dunia pemerintahan, dunia kebijakan sekarang itu juga harus punya media seperti itu, buzzer lah paling enggak. Makanya saya ingin kepin jadi profesi yang paling nyaman menurut kalian hari ini, makhluk gadget yang rebahan itu, tapi buzzer.
awakmu ndek kreatif untuk bisa memecah rogo dari 100 akun. Artinya dari akun 1 sampai 100 itu komentari macam-macam. Tapi si A ngomong, kok akun A ngomong ini, akun B ngomong ini. Iku larang saya bayaran ini. Ini peluang kerja ya. Jadi misalnya kalau Anda masuk tim, wah saya jago bagian tim busernya. Arek sak kelas iki katakanlah ada 20 orang. Target aja 50 akun. Rek awakmu kudu dadi 50. Artinya utekmu, pikiranmu kudu dadi 50. Jadi komentar A ditambahi iya, cuma B tambah B. Akhirnya elektabilitasnya net betternya bisa. Era kebijakan sekarang itu bisa juga dipengaruhi itu. Makanya kemarin Bahrain itu sampai nutup akun, memblokir cara gara-gara jempolnya Indonesia gitu. Oh, gaelok bal-balan wis akune sing wasite dicukir balik, sing diketipit tok wis semaput, diketipit tok guling wadah. Bahrain lo ngejer ya. Padahal perang gak bedil-bedilan itu. Hanya dengan media sosial saja mereka sudah kalah kocar-kacir itu. Ngomongnya orang Indonesia ya, guru ngomong buser loh ya, ngomong real nih. Maksudnya misalnya ki 20 orang real ini, komentarnya gitu, Twitter mau macam-macam. Ngomongnya sing iso ngedit video ya, iso ngedit TikTok, iso ngedit. Wah, itu malu. Pemain Bahrain ini loh, guru disaduk dia. Ini tok wis bulu. Akhirnya kan dia mendapat predikat itu, kredibilitasnya dari kilo sekarang itu. Apalagi kecepatan orang untuk menyampaikan itu gak butuh waktu panjang gitu loh. Sama halnya kebijakan ejek kait tak tanda tangan ini ya. Misalnya pemerintah, saya presiden misalnya, keputusan undang-undang atau PP misalnya, tak tanda tangan ini, guru tak serah nonang ini bagian hukum, ono sing ngerut di foto, bahwa undang-undang tentang ini wes menyebar seret seluruh Indonesia, komennya bar. Apalagi sekarang itu, kalau dulu mungkin Al-Farabi mengatakan bahwa nanti manusia itu ada hisabnya. Saya ini hisabnya gak ngenteni mate rek. Coba Anda mau dihisab di dunia hari ini juga. Coba misalnya Kiki kon nyalokno wakil bupati, wes dihisab langsung sampai ngomong. Sampai Sinta lalu kon opo share madu koncone SMP, koncone SMA. Tonggone ngeser. Alhamdulillah, tiba aku di tonggo nyalokno bupati rek. Marek dapuran yang ngono ya koncone. Wis bar. Oh kiki lho, gawenane ngene kebiasaan. Yo langsung dihisab sampean api elek sampean dimpokno kabeh. Dibaca oleh semua orang. Nah, itu teknologi sekarang seperti itu. Makanya di era revolusi industri ini pembuat kebijakan juga harus lebih mempertimbangkan. Tidak hanya dulu tuh kalau kebijakan misalnya diterapkan hari ini efektif berjalan pelaksanaan itu 2 tahun rek. Jadi zaman Orde Baru ada kebijakan PP undang-undang pemilu itu efektif di berjalan itu paling lama 2 tahun. Itu baru efektif. Jadi ketika dalam 2 tahun ini ada pelanggaran atau apa, dianggap dalam masa uji coba, dalam masa uji sosialisasi. Tadi tidak bisa ditindak. Tidak bisa ditindak. Tetapi kalau hari ini, ya paling suwe 100 hari deh, baru bisa. Paling suwe loh ya bisa juga 1 minggu wis langsung berlaku. Misalnya, Anda tahu nggak ketika Anda ngurusin, ya, ngurusin itu tidak boleh lebih dari 2 hari. Artinya ketika SIM Anda matinya tanggal 12 Desember misalnya, Anda ngurus tanggal 15, wis gak bisa. Anda harus ngurus baru.
Atau bisa juga Anda ngurus tanggal 12, ngurusnya tanggal 8. Nggak bisa deh. Harus tepat. Kalau nggak tepat, Anda ngurus baru. Kalau Anda sehari SIM A, Anda sekarang harus punya sertifikat mengemudi. Tuh, sertifikat mengemudi. Padahal ketika kita ngurusin juga dites untuk mengemudi. Lah terus digawe apa sertifikat mengemudi? Padahal tes sertifikat mengemudi paling minimal nek kamu jalankan, bayarnya nggak 500 250. Loh, bayar mah. Hati ngurus sih malah mahal. Bayar sertifikatnya mengemudi, cek kesehatan, cek psikologi, bayar BRI ini. Nek dilakukan secara normal, ya gak sampai 500.000. Tapi nek gak normal, wah, ya bisa 2 juta kan SIM A ya apa itu. Padahal itu kebijakan yang mungkin adik-adik nggak tahu. Tahu-taunya ketika ngurus SIM, loh, enten kebijakannya enten tak, ngono rek. Padahal secara hukum kebijakan itu harus disosialisasikan dalam teori implementasi. Pernah nggak ada sosialisasi di masyarakat bahwa ngurus SIM itu atau SIM A harus ada sertifikat, dan yang mengeluarkan sertifikat pengemudi itu ditentukan oleh Polres. Tuh ya apa ngono iku? Gak oleh nyetak dhewe rek. Misalnya Pak Lek duwe, wah gak nolek ya. Artinya harus tersertifikasi, harus ada MOU dengan Polres. Loh ini ki apa kebijakan seperti ini? Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin jauh dari pantauan masyarakat. Bahkan jauh pantauan dari mahasiswa yang katanya akademis. Arek-arek iku nanut-nanutan, sapa sing wani nggekno banner amen kok sego bungkusan ya budal ngono sih. Kalau ada kritis dengan kebijakan-kebijakan publik seperti ini merugikan. Ini adalah celah-celah sehingga orang itu berkorupsi, berkolusi akhirnya. Terus tujuannya apa? Hakikatnya apa? Nah, oke. Zaman sekarang ini terjadi. Oke. Itu yang terjadi di revolusi industri. Nah, revolusi industri itu ada yang revolusi industri 1, 2, 3, bahkan sekarang mungkin sudah 5 rek ya. Bisa juga wis 6 wis cawapet iki ya. Cawapet hari ini. Ngomong perkembangan teknologi wis cawapet. Akhirnya teknologi dengan perkembangan teknologi ini siapa yang lambat akan dimakan yang cepat rek. Makan yang cepat. Sampai telat wis tinggal. Oke, kemudian di abad 19 ada Marxis. Ini pentingnya metode kuantitatif dan empirik dalam perumusan kebijakan. Ini masih sebenarnya. Kemudian ada perkembangan disiplin statistik dan demografi. Ada model-model ilmu statistik. Ada sebuah riset yang dilakukan perkembangan tiap detik, tiap hari, tiap bulan itu ada updating data secara manual atau secara kajian statistik. Demografi, perkembangan manusia, perkembangan masyarakat. Hari ini yang namanya pengangguran itu yang seperti apa? Pengangguran terbuka itu seperti apa? Ada definisinya masing-masing. Nah, kadang ada profesi-profesi pekerjaan yang tidak masuk KBLI, artinya tidak masuk dalam rumusan statistik, tapi itu pekerjaan. Misalnya sampai dadi reseller, Cinta misalnya dadi reseller, ngendos kosmetik, ngendos tanpa ada ikatan kerja yang pasti, tetapi sudah menghasilkan finansial. Nah, itu pekerjaan. Orang sing dadi makelar, nek biyen mungkin makelar, saiki makelar wis gathik nanti-nanti ya. Bondo akun ngene sing follower-e akeh. Anda ingat gak kemarin ada tayang TV seorang Gojek, pengemudi Gojek yang hanya memberi minuman mineral kepada pemain sepak bola yang terkenal. Ya. Kasih minuman dok. Konangan pabrik.
penjualannya meningkat seret. Menil lho tukang Gojek sing kayak banyu lho dikirimi PC nyarek. Menurut Anda lho iki lho aku kerja apa ngono. Yo maklum lah ono menungso sing ngelak terus tak kei ngombe, terus di video mbek arek saking senenge, telepokno nang akun media sosiale. Itu yang ketok gede-gede, yang kecil-kecil, yang saya tahu di rumah misalnya. Alah penggaweane lambek ngomong anake, ning ngendor-ngendor tok. Butuh HP, Pak, saya butuh HP, saya butuh sampel HP. Dikirim minta model apa kamu? Dikirim rek, gratis. Iku nyambut gawe apa ngono? Iku masuk KBLI apa iku? Nek dulu kan ada pengangguran semu dan pengangguran terbuka. Kok sampai ini termasuk pengangguran semu? Dikatakan nganggur gak kena karena Anda punya aktivitas yang mungkin ketika Anda ditanya orang hari Senin sampai Jumat katakanlah jam 9 misalnya. Ki bisa jalan-jalan enggak? Wah sorry ya, saya jam 9 itu masih kuliah. Lah, berarti kan ada kesibukan yang tidak bisa diganggu. Ada aktivitas yang walaupun hasilnya berupa apa? Finansial kah? Enggak. Ya hanya datang ngrungokno tok Pak, marang absen mulih ngono tok ya. Boleh apa karo? Ngomong apa ya mbok lali Pak ngono. Menene ono pertanyaane didoli maneh go internet ngono ya. Mari. Ada Master Society. Ya, ini Sir John misalnya. Ini banyak. Tidak lagi berdasarkan otoritas ritual filosofi, tapi berdasarkan observasi empiris. Ini zaman abad 19. Jadi fakta di lapangan sebenarnya. Ya seperti halnya ketika tadi data apa ya? Misalnya Twitter yang lagi apa trading misalnya apa, itu kan bisa di tracing akunnya siapa. Perkara itu satu orang punya akun berapa wis urusan buri rek. Yang penting faktanya ini ada yang menulis, ada yang ono kah mesin sing iso nguniku. Ini bisa di tracing, bisa dicari. Nah, makanya sekarang itu tidak lagi berdasarkan otoritas, ritual, filosofi, tetapi berdasarkan observasi empiris itu, faktanya seperti itu. Wong nyatani hasil dari perhitungan non-vir sama manual sama itu nggak jauh beda. Artinya banyak juga orang yang sukses itu di dunia maya juga banyak. Hari ini lagi tren, misalnya makanya banyak konten kreator, banyak belum Atta Halilintar ya. Banyaklah konten-konten ini, semua bisa dijadikan wong sedih, wong soge, wong wah, sing soge yang menggunakan kekayaannya. Jadi meneng-meneng terus disopot tok ngono wis nek bener mau disaoni ngono. Atau bisa juga masuk ke Alfamart suruh ditotal semua biar masyarakat kesini gak usah bayar, gratis semua loh ya. Oke, kemudian selanjutnya kita berbicara tentang perkembangan lanjut, perkembangan tentang disiplin ilmu sosiologi, ekonomi, politik, administrasi publik. Ini menjadi tantangan dalam memahami dan mengendalikan kompleksitas dari masyarakat. Nah, ini wis koyo ngene iki opo rek ande buku. Jadi sampai misalnya datang wawancara besok menghadapi orang dan sebagainya, sampai nyebar no Google Form. Kira-kira valid endi ngono. Jadi kebijakan publik sekarang juga bisa juga dialihkan isu itu dengan model-model teknologi. Artinya orang itu dipengaruhi. Karena apa? Saya yakin bahwa masyarakat sekarang itu tidak lepas dari gadget. Minimal berapa jam? Mungkin kalau kalian ya wis bisa dikatakan 8 jam ya. Atau 5 jam lah paling. Artinya orang itu bisa mengetahui, melihat itu tanpa harus kemana-mana, sehingga dia terpengaruh isu-isu yang barangkali itu benar atau salah, wis walau a'lam. Sepenting
banyak orang yang melakukan itu. Contohnya apa, Mas? Misalnya kalian mau membeli sesuatu di Shopee misalnya, kan pasti Anda melihat komennya kan, ini bener tagak kan tergantung komennya ya. Padahal komen itu ya bisa dibuat sebenarnya, tapi paling enggak itu sebagai acuan adik-adik dalam menentukan pilihan apa yang Anda beli. Misalnya Anda mau beli kosmetik misalnya, ini bener enggak? Legal enggak? Halal enggak? Itu kan Anda lihat dari tanggapan konsumen yang pernah membeli itu. Baru Anda sebagai dasar, oke lah, perkara untuk menit dadine palsu ya berarti kan beda. Tetapi paling enggak minimal awal sebagai pengalaman empiris fakta itu dari situ. Oke. Kemudian di abad 20 perkembangan analisis kebijakan dan penelitian kebijakan atau post industrial society ini berpusat pada pengetahuan teoritis. Kadang teoritisnya ya wis kabeh maneh. Terkadang makanya ketika yang dilema sekarang, adik-adik sekarang, kuliah sekarang, beda dengan zaman saya lihat. Sampean sering dihadapkan pada teori-teori yang seharusnya sudah update. Artinya banyak teori-teori lama yang Anda masih pakai di dalam referensi atau pisau analisis sebuah karya tulis. Padahal kondisi sekarang sudah tidak seperti itu. Misalnya, apakah benar tingkat pendidikan seseorang itu mempengaruhi partisipasi publik? Misalnya, nek biyen mungkin iya Pak, karena kesadaran sebagai. Lah saiki wong pinter, wong berpendidikan tinggi malah ngerti ya. Alah iku lho ngomong tok ngono niku. Urusan buri ya, koyok misalnya hari ini debat publik misalnya ngomong sembawaran janji sembawaran perkara menit di lapangan pelaksanaan dilaksanakan tidak, itu kan fakta di lapangan, ada faktor-faktor lain yang barangkali itu tidak bisa dilaksanakan. Misalnya mungkin hari ini ada yang orang yang masih menagih janji dari Jokowi misalnya, ingat Pak 8 nawacita sampean, wah ini kan kelasan ngabe lah. Ada perkembangan teknologi baru yang matematis, ekonometri, ada simulasi, ada bentuk analisis sistem juga. Ya seperti yang tadi ada net. Jadi ada ekonometrik, ya, jadi ada devaluasi, ada inflasi dan sebagainya. Kalau dilihat dari akun misalnya ada algoritma trafficnya seperti apa, ini bisa menjadikan. Makanya ketika ada adik menulis karya tulis akhir itu ada aplikasi yang meneliti tentang tulisan Anda. Misalnya Anda klik di aplikasi itu, temanya apa, di dunia ini yang meneliti tentang tema kalian itu berapa orang, itu bisa dilihat. Open knowledge misalnya, itu misalnya Anda meneliti tentang pemilihan pemilu kada, itu di dunia bisa Anda ketahui. Atau paling tidak skalanya Anda bagilah Indonesia aja Pak. Nah, di tahun 2017 ada berapa ribu, di tahun 2020 berapa, 2023 berapa, itu bisa di open knowledge itu akan muncul. Jadi kebaruan penelitian itu bisa dilihat di situ. Nah, belum lagi yang lain. Gitu. Ada over new research misalnya. Penelitian ini pernah dilakukan siapa saja. Anda tracing sampai Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto yang meneliti tentang pemilu kada siapa saja. Muncul ya. Karena Anda ditugaskan untuk mengupload hasil akhirnya. Kayak kemarin kejadian di Prodi Komunikasi. Mau ujian besok ujian rek. Ternyata ketika saya tracing, ada skripsinya anak UNESA yang baru diupload 2 hari yang lalu. Ya apa sampai dengan judul yang sama,
dengan teori yang sama mengakoni. Apa nih kak deleng-deleng sampean? Kene wis penelitian wis sak minggu satu lah ya, hampir 1 tahun bareng kate ujian. Kedisian mahasiswa UNESA sing ngupload dhisik tentang judul dan tema yang sama. Yo apa rek ngono? Laus wis langsung dia cancel, ganti yang lain. Mati ya kon. Apa nih kak sampean semampu dadak ngono Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan perkembangan di abad 20, ada perubahan dari produksi ke pelayanan. Jadi ngomong kebijakan sekarang itu ada yang melalui online dan offline, ya. Melalui kertas, ada yang paperless, ya apa niku. Buktinya apa sampean ujian UTS WAS wis gade, ono lembar jawaban, soal, ono ya wis paperless. Jawabnya ya ngono rek. Di e-learning itu. Dan itu sah, legal karena ada undang-undang. Tapi masih ada kelemahan lah kalau hari ini. Karena apa? Mungkin undang-undang IT itu tidak bisa seperti yang manual kemarin, yang sudah settle, yang sudah berjalan lama, kemudian digantikan dengan hal-hal yang baru seperti ini. Apalagi sekarang itu ada AI. Wow. Ngomong pertanyaan ngono, iya nek biyen ana Mbak Google ya kesuwen dari perpustakaan. Saiki tambah AI, tambah fokus pada titik apa yang kita cari. Golek opo sampeyan? Cara saiki garap skripsi, gak tugas ngono. Gawe jurnal 10 menit mari rek. Buatkan saya jurnal dengan tema ini. Dengan referensinya yang tahun minimal 2 tahun langsung 10 menit tadi. Sekarang malah muncul tanggal 30 tanggal berapa kemarin? 20 apa? Panduan penggunaan AI dari Kemenristek Dikbud. Ya wis tambah saweneng legal wis. Ya apa ngono tambah? Wis gak kuliah. Itu wis mirip zamannya Kanjeng Nabi rek. Ya. Nek Kanjeng Nabi kan tanyake gak nang AI. Ya. Langsung Jibril, ya apa iki Jibril ngono. Ndi omahe Anas ngono, langsung informasi daleme Anas iku suruh. Kayak ngono. Omahe ngadep rene ngono bapakne jeneng iki langsung metu datane. Saiki awakmu tanyake gae. AI. Oke, kemudian berikutnya terkait dengan perkembangan di abad 20 ini, ilmu sosial ini instrumennya mengendalikan manusia dan lingkungan. Jadi instrumen-instrumen itu bisa juga kita terbawa. Jadi unsur kemanusiaan itu suatu hilang. Saiki nek kadang awakmu lho, aku lo nginput ini lo divalidasi oke. Adalah aku nginput ya podo, isine ya podo, tapi kok gak validasi ya. Ya mungkin karena huruf sing sampean gak diketik ngono. Misalnya Anda menulis singkatan. Kalau sistem misalnya seluruh Indonesia sampean tulis S E min Indonesia. Saja kan podo. Tapi itu tidak diakui oleh sistem, ya gak kena, padahal maknanya sama. Dan akhirnya bahasa-bahasa atau instrumen-instrumen itu bisa mengendalikan. Bahkan sekarang itu instrumen itu bisa mengendalikan cuaca, ini bisa dikendalikan rek. Jadi hujan tidak itu bisa sampai musim iklim itu bisa dikendalikan. Ya apa ini wis. Lho, pangeran gak ngamuk tang iki. Lho gak apa-apa jan iki. Ya nek kadang yang ngamuk rek. Nek hari ini mungkin dengan teknologi, dengan apa mungkin iya. Nek zaman biyen ngomong Farabi mang, yo bahasane wong biyen itu kan ono sing nyiwer, ono sing nyilakno, ono sing nahan. Kalau dalam agama ada sholat ibadah yang mendatangkan hujan,
Sekarang bisa dengan teknologi. Malah anak wong cilik-cilik cerita jare iki ujan kena diakali Pak. Ya apa? Angkatan udara itu nggawa uyah Pak nang ngene langit. Di uyah itu disawur-sawurno. Akhirnya menjadi mendung menjadi hujan. Sehingga pentingnya informasi ini sangat. Jadi kalau hari ini Anda tidak menguasai informasi, ya kalah trek. Saya ingin ngomong Anda nggak tahu itu sangat naif gitu loh ketika Anda pegang gadget dan sebagainya. Ono asing anti gadget, anti media sosial. Sopo saiki. Oke, di abad 20 ini juga ada Lawrence Lowell mengatakan pada 1910 mempelajari kebijakan itu tidak hanya dari studi pustaka tetapi melalui observasi dan kontribusi dari lingkungan. Jadi beberapa kajian itu, jadi adik-adik misalnya meneliti, misalnya besok tidak harus datang ke responden tetapi di media sosial Anda meneliti tentang kebijakan ini tapi melalui teknologi. Artinya apa? Anda lihat sejauh mana orang menyikapi atau berkomentar tentang kebijakan itu, statementnya apa, itu bisa. Budekan hari ini insya Allah disertasinya terkait dengan itu. Saja. Ini yang kebaruan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, lanjutkan. Dari di abad 20 ini perkembangan tujuan dari ilmu kebijakan tidak hanya memprediksi melalui penelitian ilmiah apa yang seharusnya terjadi, tetapi juga memberikan kontribusi yang dibakukan dalam kondisi mendukung kesejahteraan umat manusia. Ini harapan, tujuan. Dilihat dari sini, tokoh Karl Marx, Weber, Karl Mannheim misalnya, ini didasarkan membatasi metode empirik menjadi metode empirik tidak dapat menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan, tetapi hanya menjelaskan apa yang dilakukan dalam keadaan tertentu dan yang sebaiknya dilakukan. Artinya ada hal-hal yang menurut masyarakat bisa diterima, ada yang tidak. Ada ruang, ada waktu. Jadi misalnya sekarang ujian harus online. Itu kebijakan yang ada di pusat, Rek. Bisakah kebijakan ini diaplikasikan, diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia misalnya? Karena kebijakan pusat berarti mengikat seluruh wilayah Indonesia. Padahal kalau kita ada yang di Jawa, di Bali, di Kalimantan, bisa juga berbeda situasinya. Jangankan bicara di luar Jawa, di wilayah kabupaten aja mungkin bisa juga berbeda, Rek. Misalnya ujian di tingkat SD yang menurut kurikulumnya sama, di wilayah yang sama, di departemen yang sama, di kabupaten yang sama, itu aja berbeda-beda, apalagi beda wilayah. Mungkin terpengaruh sumber daya manusia, sumber daya alamnya, atau SDM infrastrukturnya, ini bisa akan berpengaruh. Perkembangan pengaruh analisis kebijakan ini atau keputusan kebijakan itu bisa dilihat dari sudut pandang teknokratik guided, tergantung kepada kemauan. Oke lah, kita sepakat ini untuk apapun yang terjadi. Makanya sampai saiki wong kan percaya rek ketika ditensi seret, ditangani telepon seret ngene. Kok kon percaya nek awakmu tensimu 110 misalnya, jantungmu 90 iku percaya tekan ndi? Nek kadang kan ada lho. Tensiku 160. Jantungnya 100, tapi sampean gak apa-apa rek. Ono sing di bawah sampean kok kuat, Mbak? Sing tahu.
potensi sampean lho 90, terus jantung sampean 50, sampean kok iso guyang-guyu. Iki kok kiki wis geblak semaput iki ya lho. Lah ngono. Ya apa ngene iku? Nah, hari ini dianggap bahwa teknologi itu paling jujur gitu loh. Dianggap manusia wis bodoh. Jadi saiki misal kehadiran kalau dulu tanda tangan absen. Saiki gak cukup tit. Atau adik-adik lihat dari e-learning misalnya. Yang penting ono centangnya rek. Artinya ketika adik-adik tidak pernah mengunjungi e-learning dianggap tidak masuk. Tidak ada aktivitas perkuliahan. Dianggap tidak ada. Walaupun Anda hadir. Pak lah piye HP kula error Pak. HP kula mboten saged buka. Lah. Gak ada alasan kadang-kadang. Sehingga ketika ngomong teknologi guidance atau shift power pembuatan kebijakan, analisis kebijakan itu sudut pandang teknologi kausal atau analisis ini memperkuat power dan pengambil kebijakan. Jadi paling tidak ketika dari tanggapan masyarakat, dunia maya dan sebagainya, netizen dan bagaimana itu baik, maka itu dianggap baik. Ya gimana contohnya gara-gara bal-balan kemarin, wasit kemarin itu kan